Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa program studi teknik sipil dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab tentang kuat geser tanah, di mana pada kesempatan yang lalu sudah saya berikan penjelasan tentang bagaimana cara menghitung sudut geser. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mereview kembali apa yang disebut dengan kuat geser tanah. Bahwa kuat geser tanah adalah kemampuan tanah di dalam melawan tegangan geser yang timbul di dalam tanah. Dalam hal ini adalah bahwa tanah dipandang sebagai bahan konstruksi yang digunakan. Misalkan pada saat kita akan menghitung analisis stabilitas lereng, kemudian menentukan daya dukung tanah, dan juga menghitung tekanan tanah aktif maupun tekanan tanah pasif. Nah, misalkan pada gambar di atas kita dapat lihat ada bidang, di mana ini adalah bidang miring tanah, kemudian ini adalah tanah yang diurukkan, di mana ada tanah uruk A, B, C. Dipandang bahwa tanah ini atau tanah aslinya maupun tanah uruknya maka akan longsor karena bidang miringnya. Nah, karena apa? Karena ada berat tanah itu sendiri. Jadi berat ini dapat diuraikan menjadi berat jenis tanah dikalikan dengan gravitasinya. Nah, kemudian berat tanah atau kita sebut W diuraikan menjadi gaya normal. Normalnya seiring dengan bidang lereng tanah. Maka gaya ini disebut sebagai gaya reaksi dan aksi atau disebut sebagai gaya geser T. Nah, F ini apa? F ini adalah fraksi atau friksinya. Jadi pada bidang tanah tertentu tentu memiliki friksi. Nah, gaya yang bekerja pada bidang tanah A dan B, C, kemudian ada berat jenis tanah atau berat tanah, kemudian karena ada bidang kemiringan maka ada friksi, kemudian gaya normal. Nah, gaya geser inilah yang disebut sebagai gaya geser T. Nah, komponen T adalah gaya yang mendorong longsoran di dalam tanah timbul gaya geser yang melawan, yaitu adalah F. Jadi F ini adalah friksi yang akan melawan gaya longsoran. Gaya F maksimum ini sama dengan kuat geser tanah. Jadi F maksimum disebut sebagai kuat geser tanah. Jika gaya T melampaui dengan F, maka tanah akan longsor. Ya, sebaliknya jika gaya T lebih kecil dari F, maka tanah tidak akan mengalami kelongsoran. Nah, perlawanan jenis tanah di atas, maka 1. Gesekan intertanah butir kasar atau kita sebut friksi, gaya lekatan kohesi lempung atau kohesi, kemudian kombinasi antara gesekan dan lekatan yang kita sebut tadi friksi apakah kohesi. Baik, pada percobaan kotak geser pada benda yang kasar yang terletak pada lantai kasar bekerja gaya normal sebesar N. Bila benda tersebut ditarik dengan gaya T, maka akan timbul perlawanan berupa gaya gesek atau kita sebut friksi. Saya ambil contoh teman-teman bahwa ketika teman-teman duduk di atas kursi, kemudian lantainya ini terbuat dari marmer, maka dia akan lebih mudah didorong maupun ditarik. Sebaliknya apabila teman-teman duduk di atas kursi, kemudian permukaan lantainya itu adalah aspal, maka
terjadi friksi sehingga gaya geser tersebut akan lebih sulit untuk ditarik maupun didorong kursinya. Nah, friksi inilah yang disebut sebagai gaya geser. Maka F sama dengan T dan N sama dengan NF sama dengan N tangen sudut ya. Di mana F adalah koefisien gesek antara lantai dengan benda. Kemudian sudut atau to adalah sudut geser antara lantai dengan benda. Maka semakin datar maka gesernya akan lebih sulit. Berbeda nanti kalau terdapat kemiringan maka gesernya akan lebih mudah karena pembebanan daripada tanah tersebut. Jika ditinjau dari gambar ini ada N, ada T, kemudian ada friksi atau kohesi sebenarnya. Sama seperti ketika Anda duduk di atas kursi, kemudian kursinya bidang lantainya itu adalah lempung atau tertancap di lempung kursinya, maka akan sulit digeser karena ada sifat kohesi yang melekat tadi. Jika ditinjau dari persatuan bidang geser, maka T dibagi A atau luasan sama dengan N dibagi A tangen sudutnya atau to. Maka to sama dengan tangen sudut, T sama dengan sudut tangen to, kemudian T sama dengan tegangan geser, dan to adalah tegangan normal. Nah, tegangan geser dipengaruhi secara linier oleh tegangan normal dan koefisien gesekan. Benda halus terletak di lantai yang licin, diberi perekat basah. Jika benda ditarik dengan gaya geser T, yang akan dilawan dengan gaya lekatan yang besarnya adalah F sama dengan A kali C, yaitu adalah kohesi atau daya lekatnya. Jadi kalau ini digambarkan tadi kursi kemudian diberi perekat, maka ketika ditarik maka T akan dilawan dengan gaya lekatnya tersebut. Maka F sama dengan A kali C. A ini adalah bidang luas geser meter persegi atau luas bidang gesernya. Kemudian C adalah daya lekat atau mutu perekat. Pada kondisi ultimate, F sama dengan T, T sama dengan A dikalikan dengan C. Jadi T dipengaruhi secara linear oleh luas bidang dan daya lekat lem, tidak dipandang persatuan luas atau T to sama dengan C kohesi. Yang kedua, pada hukum Coulomb, gabungan benda yang kasar, lantai yang kasar diberi perekat dengan tegangan geser ultimate-nya, to sama dengan C ditambah sudut geser tangen sudutnya, rumus Coulomb. Hubungan antara T, to, C, dan sudutnya adalah dapat digambarkan sebagai grafik berikut ini. Jadi ini adalah T-nya, to-nya, kemudian ini adalah luasannya atau sudut gesernya, kemudian ini adalah sudut gesernya. Maka jika terjadi pergeseran di dalam tanah, misalkan longsoran lereng, berarti terjadi pergeseran antara tanah dengan tanah. Yang melawan adalah kuat geser tanah yang terdiri atas satu, gesekan internal, yakni gesekan antara tanah dengan tanah. Kemudian sudut gesernya adalah sudut geser intern sama dengan sudutnya. Terjadi pada tanah butir kasar. Yang kedua,
kohesi atau C lekatan antara tanah dengan tanah yang terjadi pada tanah butir halus. Untuk tanah campuran antara butir kasar dan butir halus, maka kuat geser tanahnya adalah berupa kombinasi kohesi dan gesekan yang berlaku hukum Coulomb. Jadi T sama dengan C ditambah dengan tangen sudutnya. Baik, tanah butir kasar sering disebut tanah non-kohesif, sedangkan tanah butir halus disebut sebagai tanah kohesif. Ya, contohnya adalah lempung. F dan C disebut sebagai parameter kuat geser tanah yang dapat menentukan nilai. F dan C adalah laboratorium. Maka kita dapat menentukan apakah tanah tersebut merupakan tanah berbutir halus, apakah tanah tersebut tanah berbutir kasar. Maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengukurnya di laboratorium. Tanah berbutir kasar disebut sebagai tanah berfriksi, sedangkan tanah berbutir halus disebut sebagai tanah berkohesi. Ada beberapa cara, di antara lain yang pertama adalah cara geser langsung atau kita sebut sebagai direct shear test. Yang kedua, cara tekan bebas unconfined compression test. Dan yang ketiga adalah traxial atau traxial test. Baik, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana cara untuk mengukur secara geser langsung atau direct shear test. Bahwa benda berupa contoh tanah yang berpenampang lingkaran atau bujur sangkar sebanyak 3 buah atau lebih, satu persatu benda tersebut ditaruh ke dalam 2 buah cincin yang tersusun atas dan bawah. Kemudian benda di atas diberi beban normal, yakni N yang tetap besarnya. Digeser dengan gaya T yang besarnya berangsur-angsur dinaikkan, sehingga pada suatu saat tanah akan pecah tergeser dan dicatat besarnya T yang akan memecahkannya. Maka tegangan normal sama dengan T1 sama dikalikan dengan N1 dibagi perluasan Newton per centimeter persegi. Sedangkan gaya normal adalah T1 dibagi perluasan A sama dengan Newton per centimeter persegi. Jadi kalau kita lihat, ini adalah plat perata beban cincin dan ini adalah bidang geser di mana ada pembeban yang bernilai N. Nah, kemudian ini adalah bidang tanah yang dilakukan direct shear test. Nah, kegiatan tersebut dapat diulangi lagi ke benda uji kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap kali menggunakan gaya N, 2 dan N3 dan seterusnya yang tidak sama dapat dihitung dengan T2, To2, T3 dan sudut geser 3 dan seterusnya. Bahwa nilai F dan C dicari secara grafis, ya, dapat secara grafis seperti pada saat kuliah yang lalu. Maka dari data pengujian tersebut berdasarkan rumus hukum Coulomb, T sama dengan C ditambah dengan S tangen sudutnya. Catatan, yang dicari dua variabel C dan sudutnya sebenarnya cukup dengan dua benda uji untuk mendapatkan dua persamaan T1 sama dengan C plus sudut 1 dan tangen sudutnya. T2
kohesi atau C ditambah dengan to dikali 2 tangen sudutnya. Tapi tanah tidak selalu homogen, maka diperlukan lebih banyak sampel. Pada contoh sampel uji dengan 3 tegangan yang berbeda, masing-masing digeser sampai pecah, maka akan tercatat gesernya sebagai berikut. Pada uji percobaan 1, tegangan normalnya adalah 5, maka tegangan gesernya adalah 10. Benda uji 2, tegangan normalnya adalah 10, tegangan gesernya adalah 13,5. Benda uji 3, tegangan normalnya adalah 20, maka tegangan gesernya adalah 19,7. Nah, dari data ini, seperti pada pertemuan yang lalu, maka dapat diplotkan ke dalam 3 titik. Ya, tarik garis lurus, kemudian nilai C diukur pada ordinat. Jadi, misalkan tadi 5, maka nilainya adalah 10. Kemudian pada 10, maka nilainya adalah 13. Ini adalah 10 bukan 20. Jadi ini 10, 0, 10 dan 20. Maka 5 adalah 10,6, 10 adalah 13,5 dan 20 di sini adalah 19,7. 15 boleh tidak? Kalau ada benda uji nanti bisa menggunakan tegangan normalnya 15. Kalau tidak cukup. Nah, dari ini kita plotkan pakai garis, maka akan ketemu sudutnya. Nah, sudut kemiringan ini terhadap garis datar dapat diukur sebagai C sama dengan 7,5 Newton per cm persegi dengan sudutnya adalah 30 derajat. Baik, kita ini akan diplotkan secara terus ya. Dari 5 akan maka ketemunya di sini adalah seperti C kohesinya. Jadi kalau 5 posisi 10,6 di sini, maka di bawahnya akan terus menurun. Menurun pada titik 0, maka disebut sebagai C. Jadi karena tadi tetap di bawah 10, maka ketemunya adalah 7,5. Maka dalam penggambaran ini diperlukan menggunakan skala. Kemudian yang kedua, pada pengujian tekan bebas. Ya. Pada pengujian ini hanya untuk tanah kohesif, terutama tanah lempung yang kenyang terhadap air yang tidak memiliki F yang dianggap F sebagai 0 atau friksinya 0. Percobaan ini hanya untuk menentukan QU atau kuat tekan bebas Newton per cm persegi dan C atau kohesi sama dengan setengah QU. Cara benda uji berbentuk dengan silinder, jadi silinder dengan tinggi lebih besar daripada 2 kali diameter. Jadi kalau diameternya ini adalah 10, maka tingginya harus lebih dari 20, kira-kira begitu. Jadi H lebih besar 2 kali diameter atau 2 sampai 3 D. Maka dibebani dengan Q berangsur-angsur diperbesar sampai tanah menjadi pecah atau retak-retak. Pada posisi tanah pecah ini, maka akan terlihat kakinya. Ya. Dengan menggunakan alat di laboratorium akan diplotkan, maka ketemu QA-nya. Ya. Kuat tekan bebas QU sama dengan Q dibagi dengan perluasan yang memecahkan tanah, maka akan ketemu C sama dengan setengah QU. Kekerasan lempung kenyang air dapat dinyatakan atau diukur dari nilai QU. Kekerasan ini QU. Tanah yang lunak maka QU-nya adalah 0 sampai 25. Tanah yang soft adalah 25 sampai 50. Tanah yang sedang atau medium adalah 50 kali sampai dengan 100. Yang
kenyal, kaku 100 sampai 200, sangat kenyal 200 sampai 400, dan tanah keras atau hard adalah lebih dari 400 Q-nya. Baik, ini adalah contoh tegangan izin tanah yang kalau kita dapat perhatikan, maka tanah sangat lembek adalah N-nya adalah 0 sampai 2, maka tegangan izin kalau digunakan kilogram per cm persegi adalah 0 sampai 0,30 kilogram per cm persegi. Tanah lembek adalah 2 sampai 4, N-nya adalah 0,3 sampai 0,6, tanah sedang 0,6 sampai 1,2, tanah keras 18 sampai 15 N-nya, kemudian tegangan izinnya adalah 1,2 sampai 2,4, sangat keras 15 sampai 30, tegangan izinnya adalah 2,4 sampai 40, sedangkan tanah keras sekali disebut N-nya adalah 30, maka tegangan izinnya lebih dari 4,8 kg per cm persegi. Ya. Baik, catatan jika tanah sangat lunak di dalam pengujian tidak pecah tetapi akan menggembung. Jadi kalau tanah yang sangat lunak, maka kalau keras dia akan crack atau retak atau pecah, tetapi kalau sangat lunak maka akan menggembung. Maka QO adalah menyebabkan kependekan lebih dari 20%. Yang kedua, tanah non-kohesif bersih tidak memiliki kohesi atau C sama dengan 0. Maka tanah ini hanya memiliki sudut, ya, misal sudut gesernya, misalnya pasir memiliki sudut geser adalah 28,5 derajat sampai dengan 46 derajat. Minimum, maksimum, ya, sangat tidak padat, pada maksimumnya adalah padat, poorly graded atau well graded, butar bulat atau butir tajam. Jadi butir bulat atau rounded, butir tajam, ya, atau sharpness, ya. Kemudian sudut geser antara 30 derajat sampai 35 adalah umum sifatnya. Seringkali disebut sebagai F sama dengan sudut lereng alam. Jika pasir bersih kering dituangkan maka akan membentuk kerucut dengan sudut geser tertentu. Baik, kita akan mencoba melihat pada tabel apa sih perbedaan antara pasir dengan lempung. Yang membedakan sifat pasir dan lempung tentu dilihat dari ukuran butirannya. Kalau pasir butirannya kasar, lempung berbutir halus. Permeabilitasnya kalau pasir sangat tinggi. Apa sih permeabilitas? Permeabilitas adalah peresapan air pada permukaan tanah. Jadi kalau kita lihat tanah-tanah berpasir, maka permeabilitas atau perembasan airnya sangat tinggi. Sedangkan pada lempung cukup rendah. Kenaikan air kapiler kalau pada pasir rendah, sedangkan pada lempung lebih tinggi. Kemudian kalau sifat pengaruhnya air, maka pasir kalau dikasih air tidak akan menyebabkan ngembung atau naik turun, ya. Sifatnya lebih relatif stabil. Sedangkan lempung akan terjadi konsistensi kembang susut namanya. Jadi makanya tanah-tanah yang lempung maka akan terlihat ketika hujan dia ngembang, kemudian ketika dia panas maka akan terjadi susut sehingga menyebabkan retak-retak atau dalam bahasanya Jawa adalah nelo, pecah. Kemudian dari sifat perlawanan gesernya, kalau pasir memiliki sifat non-kohesif sedangkan lempung memiliki sifat kohesif. Dari kompresibilitasnya, pasir kompresibilitasnya kecil, lempung cukup besar tapi perlu
diperhitungkan. Sedangkan proses konsolidasi, pasir memiliki konsolidasi lebih cepat, sedangkan lempung memiliki konsolidasi lebih lambat. Sedangkan lano memiliki sifat antara pasir dan lempung. Secara sederhana, membedakan jenis tanah: satu, kerikil pasir mudah dibedakan secara visual butirannya. Yang kedua adalah berdasarkan kecepatan mengendap. Menghancurkan tanah diaduk-aduk dalam air dan gelas. Kemudian pasir mengendap dalam waktu 30 sampai 60 detik, sedangkan lano 15 sampai 60 menit ya. Sedangkan lempung membutuhkan waktu beberapa hari. Nah, maka kalau kita lihat, maka sukar mengendap itu menggunakan penjernihan larutan koloid diberi larutan tawas untuk menetralkan muatan. Jadi tawas itu boleh salah satu cara untuk mengendapkan lumpur ya. Jadi termasuk untuk menjernihkan air kalau kita di lapangan. Yang ketiga, lanau dan lempung sama memiliki sifat butir halus sehingga sukar dibedakan. Lano itu ladu, ya bukan pasir, bukan lempung, ya di antara keduanya. Dapat dibedakan dengan cara membedakan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah cara pengendapannya. Ya, cara yang kedua tadi, kalau lempung itu membutuhkan waktu beberapa jam, sedangkan lano antara 15 sampai 60 menit ya. Yang kedua, kekerasan pada keadaan kering. Gumpalan lano kering mudah dihancurkan dengan jari, sedangkan lempung lebih susah ya. Jadi diremes-remes lah gitu. Nah, kemudian sifat melekatnya, kotoran tanah basah mudah dibersihkan kalau lano, sedangkan lempung ya, agak lebih sulit. Sifat permeabilitasnya, taruh segumpal tanah di telapak tangan, maka tanah lano bersifat permeabil terhadap air dan pori sehingga dapat mudah mengalir keluar di permukaan. Sedangkan lano lebih lambat ya. Baik, demikian kuliah tentang kuat geser tanah dan jenis-jenis tanah pada permukaannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.